Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang tauhid. Kita sudah masuk pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kita sedang membahas tanda-tanda kiamat. Sudah diterangkan secara umum tanda kiamat ada dua, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil ada tiga, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih sampai sekarang berlangsung. Dan ketiga, tanda kecil yang belum terjadi tapi nanti akan terjadi. Tanda kecil yang tiga ini sudah kita bahas. Nah, sekarang tanda besar. Tanda besar hari kiamat itu ada banyak. Tapi kadang-kadang ada dua atau tiga di antaranya terjadi di satu waktu. Kemudian tanda-tanda besar ini tidak ada jeda waktu. Begitu tanda pertama berlalu langsung masuk tanda kedua. Terjadilah tanda kedua. Kedua berlalu terjadilah tanda ketiga dan seterusnya. Tanda-tanda besar dari hari kiamat ini pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Setelah itu keluarnya Dajjal laknatullahi alaih. Setelah itu turunnya Nabiullah Isa bin Maryam. Setelah itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu ada dukhan. Dukhan nanti di hari kiamat. Bukan di pertengahan Ramadan. Hadis tentang adanya muncul dukhan di pertengahan Ramadan hari Jumat itu palsu dan itu sudah muncul beberapa tahun yang lalu dan sudah dikomentari oleh para ulama dan dijelaskan kepalsuannya. Sekarang ini sudah pertengahan, ya, malam Jumat tadi malam. Sekarang hari Jumat mana tidak ada, ya, menunjukkan dustanya. Dan ini berlaku setiap Ramadan yang pertengahan bulannya jatuh pada hari Jumat selalu muncul. Selalu bikin sensasi, ya. Nah, nanti ada dukhan di akhir zaman sebagai tanda besar dari hari kiamat. Nanti akan juga dihancurkan Ka'bah, tapi yang menghancurkannya bukan kaum kafir. Ada juga tanda kiamat berupa terangkatnya Al-Quran. Tulisan Al-Quran sudah tidak ada lagi. Hafalan Al-Quran dalam dada-dada manusia sudah tidak ada lagi. Terus terbitnya matahari dari sebelah barat. Munculnya dabbah. Dan keluarnya api dari suatu tempat di Aden. Ya, kemudian setelah itu barulah terjadinya hari kiamat. Ya, itu semua merupakan tanda-tanda besar dari tanda-tanda kiamat. Dan kita sekarang akan merinci satu demi satu dari tanda-tanda besar ini. Tanda pertama adalah zuhurul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi sesuatu yang pasti dan wajib diyakini.
Karena diterangkan oleh hadis Nabi SAW yang banyak, dengan banyak lafaz yang berbeda, tapi tema yang dibahas dalam hadis-hadis berbeda itu berfokus kepada munculnya Imam Mahdi. Dan hadis tentang Imam Mahdi itu mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Rasulullah SAW, la tanqadil ayyam wa la yadhhabu ad-dahr hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi bi asanida sahihah. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun. Kata Abdullah bin Mas'ud telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan berlalu hari-hari di dunia dan tidak akan musnah waktu kehidupan di dunia sehingga ada seseorang laki-laki menguasai bangsa Arab. Laki-laki yang menguasai ini adalah dari keluargaku, dari ahlul baitku. Namanya sama dengan namaku. Jadi Imam Mahdi ini namanya adalah Muhammad, sama dengan nama Nabi kita Muhammad SAW. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Dan ada juga hadis penguat selain dari Abdullah bin Mas'ud, ada juga dari Abi Sa'id, dari Ummu Salamah, dari Abu Hurairah dan yang lain-lainnya sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Ya. Berkata para ulama ketika mengomentari hadis-hadis ini, diantaranya dikemukakan oleh Al-Allamah As-Safaraini rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, waqad takatharatir riwayat wal athar bi amril Mahdi. Sungguh begitu banyak riwayat-riwayat dan athar-athar tentang urusan Imam Mahdi ini. Itu dikemukakan dalam kitab Al-Musnad. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah, Susunan As-Safaraini. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kitab Minhajus Sunnatin Nabawiyah, kata beliau, al-ahadithul lati yahtajju biha ala khurujil mahdi ahadith sahihah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ahmad wa ghairuhum. Hadis-hadis yang dijadikan hujjah tentang akan keluarnya Imam Mahdi adalah hadis-hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lain-lainnya. Adapun nama lengkap dari Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Nama bapaknya sama dengan nama bapa dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah dari anak turunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan akan turun di akhir zaman pada masa ketika dunia ini dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman, kecurangan. Lalu beliau Imam Mahdi ini akan datang merubah semua itu dan memenuhi dunia dengan keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini manusia dalam menanggapi Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mayungkiru khurujal Mahdi. Misal ba'du kuttabil mutaassirin atau mu'asirin alladhina laysa lahum khibrah bin nusus wa aqwalu ahli al-ilm wa innama ya'tamidu ala mujarrad ara'ihim wa uqulihim. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang mengingkari keluarnya Imam Mahdi. Seperti beberapa penulis kontemporer
yang tidak memiliki ilmu yang cukup, pengalaman yang memadai dalam menelaah nas-nas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, serta penjelasan para ulama. Mereka murni hanya berbekal ra'yu dan akal, tapi minim pengetahuan tentang nas, hadis-hadis yang sahih dan athar-athar yang dibeberkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengetahui ada hadis itu tapi ditolak oleh akal mereka. Lalu diingkarilah keberadaan atau akan kemunculan Imam Mahdi ini. Mereka ini dari kalangan kaum muslimin juga. Yang umumnya aqlaniyun taqdimul aql anin naql. Mereka itu para aqlaniyun yang mendewakan akal-akal mereka, mendahulukan akal daripada wahyu. Kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan akal mereka, ayat itu ditakwil dengan makna yang lain. Kalau ada hadis yang tidak masuk akal mereka, sesahih apapun itu hadis, maka ditolak. Terlebih kalau umpamanya hadis itu mereka bilang hadis ahad. Hadis ahad kata mereka tidak bisa dijadikan hujjah untuk masalah-masalah akidah, keyakinan, perkara-perkara gaib. Dan Imam Mahdi ini munculnya termasuk bagian dari akidah umat Islam. Maka mereka tolak. Inilah kelompok pertama yang menolak kemunculan Imam Mahdi. Wa tarfus tsani, yang kedua, kelompok kedua, may yughali fi amril Mahdi min at-tawaif ad-dhalah hatta idda'at kullu ta'ifatin li za'imihim annahu al-Mahdi al-muntadhar. Kedua, orang yang ghulu, berlebih-lebihan, yang lebay kata anak sekarang. Berlebih-lebihan dalam urusan Imam Mahdi. Meyakini keberadaan Imam Mahdi dengan keyakinan yang penuh. Tapi mereka itu mengklaim bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin dari kelompok pemahaman mereka. Imam mereka adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Al-Muntadhar itu yang ditunggu-tunggu. Rata-rata adalah kelompok tasawuf atau penganut faham tariqah sufiyah. Meyakini imam sufi mereka adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar. Termasuk Syiah Rafidhah, ahlakahumullah. Mereka mengklaim bahwa Imam Mahdi adalah imam mereka yang ditunggu-tunggu. Imam Mahdi itu Imam Al-Muntadhar, imam ke-12 dari kalangan Imam Syiah yang kemunculannya ditunggu-tunggu dan diyakini masih bersembunyi di sebuah gua. Nama imamnya itu Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, yang sejak kecil masuk ke sebuah gua lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan dia membawa Al-Quran yang asli kata mereka. Al-Quran yang beredar sekarang ini palsu, sudah dirubah, ditambah, dikurang. Dan Quran asli menurut versi mereka 3 kali lipat dari mushaf Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang. Kata mereka, 1 huruf pun Al-Quran yang ada sekarang tidak ada dalam Quran yang asli tersebut. Bisa kita bayangkan berarti Qurannya bukan dari bahasa Arabnya. Nah, Quran sekarang kan bahasa Arab dari alif sampai iya. Kalau dari alif sampai iya nggak ada 1 huruf pun yang ada dalam Quran mereka, berarti sudah bukan bahasa Arab lagi itu. Nah, nanti mereka dia itu akan keluar dan mereka kalangan Syiah menunggu kemunculannya. Itulah yang dimaksud dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Al-Muntadhar artinya yang sangat ditunggu-tunggu. Ya. Nah, inilah orang-orang yang ghulu. Bahkan sekarang ini orang dengan mudah mengklaim Imam Mahdi. Baik dirinya ataupun imam kelompoknya atau yang lain-lainnya. Walaupun ciri-ciri baik fisik maupun nama ataupun nasab
sedikit pun tidak mirip-mirip, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi ini namanya Muhammad bin Abdullah. Sedangkan orang-orang yang mengklaim mengaku Imam Mahdi atau imam mereka Imam Mahdi, dari segi nama saja sudah beda. Terus juga dari segi nasab, ini keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangsa Quraisy. Imam-imam Mahdi yang ada di Indonesia, ada yang orang Sunda, ada yang orang Jawa, bahasa Arab nggak paham, nggak ngerti, tajwid makhrajnya juga masih tersandung-sandung, masih acak-acakan, ngaku Imam Mahdi. Dari segi fisik, Imam Mahdi ini kulitnya putih. Kemudian hidungnya itu mancung, menyerupai paruh burung. Orang-orang yang ngaku Imam Mahdi sekarang ini ternyata pesek. Terus kulitnya juga sawo matang umpamanya. Dari segala segi tidak ada yang cocok dengan keterangan dari Nabi SAW tentang Imam Mahdi. Tapi mereka menetapkan sebagai Imam Mahdi. Ya, inilah kelompok yang kedua yang ghulu, berlebih-lebihan. Meyakini Imam Mahdi itu ada, tapi Imam Mahdi itu sudah muncul. Dan inilah kelompok kedua, sama sesat menyimpangnya dengan kelompok yang pertama. Adapun kelompok ketiga, merekalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang pertengahan di dalam menyikapi Imam Mahdi. Mereka orang-orang yang menetapkan akan keluar atau munculnya Imam Mahdi berdasarkan keterangan nas hadis tentang hal itu. Namanya sesuai dengan nama Nabi kita Muhammad SAW. Nama ayahnya juga adalah Abdullah, seperti nama ayah Nabi kita Muhammad SAW. Kapan keluarnya dan di mana keluarnya diyakini sesuai dengan nas. Tidak melebihi atau menyimpang atau mengurangi dari keterangan yang diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Berkata Al-Allamah As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah, kata beliau, qad kathuratil aqwal fil Mahdi, telah banyak sekali pendapat tentang Imam Mahdi. Hatta qila la Mahdi illa Isa, sampai ada orang yang menyatakan tidak ada Mahdi kecuali Nabi Isa. Yang dimaksud Imam Mahdi itu Nabi Isa. Padahal pendapat yang benar yang dipegang oleh Ahlus Sunnah berdasarkan nas hadis, Imam Mahdi itu bukanlah Nabi Isa. Betul Imam Mahdi satu zaman dengan Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu pada waktu Imam Mahdi memimpin kaum muslimin menghadapi Dajjal laknatullahi alaih. Hadis tentang hal itu begitu banyak sampai mencapai derajat mutawatir maknawi dan tersebar di kalangan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah sampai menjadi bagian dari akidah para ulama Ahlus Sunnah. Setiap kali membahas tentang Imam Mahdi selalu dibahas dalam bab akidah. Seperti apa yang sedang kita bahas dalam kitab bahasan kita Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, ini menyangkut masalah tauhid, dan Imam Mahdi dibahas di dalam masalah tauhid ini. Karena bagian dari iman kepada hari akhir, salah satu bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat, dan salah satu tanda kiamat adalah akan munculnya Imam Mahdi ini. Kemudian berkata Safarani selanjutnya, wa qad rawa amman dzukira minas sahabah wa ghairu mimman dzukira minhum bi riwayatin muta'addidah wa 'anit tabi'in min ba'dihim ma yufidu majmu'uhu al-ilm al-qat'i. Fal imanu bi khurujil mahdi wajib kama huwa muqarrarun inda ahli al-ilm.
Kata Imam As-Safarani telah diriwayatkan ya dari orang-orang yang menyebutkan riwayat ini dari kalangan para sahabat atau yang lainnya dengan riwayat yang banyak, juga dari tabi'in dan orang-orang yang hidup setelah zaman tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, yang keseluruhannya memberi faedah ilmu yang qat'i. Maka beriman kepada akan munculnya Imam Mahdi adalah wajib. Dan ini merupakan sesuatu yang ditetapkan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika menjelaskan tentang biografi Imam Mahdi, berkata As-Safaraini, qala ahlul ilmi ya'malu bi sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam. La yuqidhu na'iman wa yuqatilu ala sunnah, la yatruku sunnatan illa aqamaha wa la bid'atan illa rafa'aha, yaqumu bid-dini akhir zaman kama qama bihi an-nabiyyu awwalahu. Yakthiru as-salib wa yaqtul khinzir wa yaruddu ila al-muslimina ulfatahum wa ni'matahum, yamla'ul arda qistan wa adlan kama wuli'at dhulman wa jura. Berkata para ulama tentang Imam Mahdi, Imam Mahdi akan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan membangunkan orang yang tidur dan memerangi manusia di atas sunnah. Tidak ada satupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kecuali akan dia tegakkan. Tak ada satupun kebid'ahan kecuali pasti akan dihapuskan. Dia menegakkan agama di akhir zaman sebagaimana agama ini telah ditegakkan di generasi awal umat ini oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia akan menghancurkan salib-salib, akan membunuh babi-babi, mengembalikan persatuan dan kesatuan umat Islam ini, dan akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kebenaran setelah sebelumnya dunia ini dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Masih kata beliau, thumma yakhruju rajulun min ahli baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mahdi husnus sirah, yaghzu madinati Qaisar, wa huwa akhiru amirin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi zamanihi ad-dajjal wa yanzilu Isa bin Maryam. Akan muncul seorang laki-laki dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Mahdi, dengan karakteristik yang sangat bagus, akhlak yang sangat mulia, memerangi kota-kota yang dikuasai oleh Kaisar. Dan dialah yang paling akhir, amir atau pemimpin umat Islam yang paling akhir di kalangan umat Nabi SAW. Dan di zaman kehidupan beliau muncul Dajjal dan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Al-Allama Al-Syekh Al-Mar'i dalam kitabnya Fawaidul Fikr menukil satu riwayat dari Abul Hasan Muhammad bin Husain, bahwa dia berkata, qad tawataratil ahadits wastafadat bi kathrati ruwatiha 'anil Mustafa alaihi salatu wassalam bi maji'il Mahdi wa annahu min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yamliku sab'a sinin wa annahu yamla'ul arda 'adalan wa annahu yakhruju ma'a Isa fayusa'iduhu ala qatli ad-dajjal bi Babil Lud bi ardi Palestin. Wa annahu ya ummu hadhil ummah wa Isa yusalli khalfahu, yani salatun wahidah wa hiya al-fajr. Telah mutawatir hadis-hadis dan banyak rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tadi dari Nabi Al-Mustafa SAW tentang akan datangnya Imam Mahdi. Beliau termasuk ahlul bait Nabi SAW. Beliau akan berkuasa selama 7 tahun. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Beliau akan keluar bersama turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam.
Beliau akan membantu Nabi Isa untuk memerangi Dajjal. Aku membunuh Dajjal di pintu Lud di negeri Palestina. Dan beliau akan memimpin sholat umat ini. Dan Nabi Isa sholat di belakangnya sebagai makmum. Maksudnya hanya satu kali sholat ketika pertama kali Nabi Isa turun, yaitu sholat fajar atau sholat subuh. Ya. Inilah berita-berita tentang Imam Mahdi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya, waktu keluarnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ada banyak kelompok-kelompok sesat yang mengklaim bahwa Imam Mahdi sudah keluar. Sudah sejak dini, sudah beberapa ratus tahun yang lalu orang yang mengklaim Imam Mahdi ini banyak. Atau mengklaim imam kelompoknya sebagai Imam Mahdi. Tapi setelah ditelaah sifat-sifat mereka sedikit pun tidak sesuai dengan sifat Imam Mahdi yang diterangkan oleh Nabi SAW. Mereka melakukan itu sekedar untuk mengelabui kaum muslimin yang awam, yang bodoh. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla membongkar, menampakkan kedustaan mereka, membongkar kebatilan mereka. Melalui apa? Melalui penjelasan para ulama yang menerangkan Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi itu beginilah sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini tidak aneh. Kalau orang mengklaim jadi Imam Mahdi atau imamnya sebagai Imam Mahdi, enggak aneh. Karena apa? Karena jangankan ngaku sebagai Imam Mahdi, ngaku sebagai Nabi pun banyak. Bahkan ngaku sebagai titisan malaikat Jibril juga ada. Bahkan yang mengaku sebagai Allah yang harus disembah juga ada. Itulah sezalim kezaliman. Sebesar-besar kezaliman mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mengaku memperoleh wahyu, mengaku memperoleh ilham, mengaku memperoleh ini dan itu dari Allah Azza wa Jalla, padahal tidak. Sekadar cari sensasi, cari pengikut untuk kepentingan duniawi semata-mata. Allah menyatakan itulah sezalim-zalim manusia. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 93. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau mengatakan aku telah diberi wahyu oleh Allah, padahal Allah tidak pernah memberi wahyu apapun kepada dia. Cuma ngaku-ngaku. Huruf man di dalam ayat ini bermakna nafi. Wa man adlamu. Siapa yang lebih zalim? Maknanya tidak ada lagi yang lebih zalim. Ini yang terzalim. Ya. Karena apa? Mengklaim, mengada-adakan kedustaan, mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Berdusta atas nama sesama manusia saja itu sudah tindakan kriminal yang bisa dipidana. Kejahatan yang harus dihukum. Apalagi orangnya itu orang penting. Pejabat atau pemimpin suatu negara berdusta atas nama presiden, berdusta atas nama menteri, atas nama gubernur, atau atas nama RT sekalipun sebuah kejahatan. Apalagi berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, atas nama Rasulullah SAW. Itu sezalim kezaliman. Tidak ada lagi yang lebih zalim daripada hal itu. Ya, dan inilah yang menyebabkan orang-orang yang mengklaim dirinya Imam Mahdi atau imamnya Imam Mahdi atau dirinya adalah Nabi baru, ya, atau Rasul baru, baik personal ataupun lembaga. Sebab ada orang yang mengklaim adanya Rasul sebagai dalam bentuk sebuah kelembagaan.
Rasul secara personal tidak ada, tapi dalam bentuk lembaga ada, lalu disebut dengan sebutan lembaga kerasulan. Tapi fungsinya menjalankan fungsi seorang rasul. Dan ini bertolak belakang dengan nas baik ayat ataupun hadis yang sahih. Nabi SAW menyatakan inna risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan baik personal ataupun lembaga, juga kenabian, itu sudah benar-benar terputus. Fala rasula ba'di wala nabiyya, tidak ada rasul setelahku. Huruf fala rasula, huruf la yang masuk ke dalam isim yang tak bertanwin disebutnya la nafi jinsi, menafikan, menolak, mengingkari semua jenis rasul setelah Nabi SAW. Baik rasul tersebut berjenis person ataupun lembaga atau apapun, maka tidak ada. Sama dengan la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk orang kayak dalam bentuk makhluk hidup yang lain, baik malaikat, jin, manusia, ataupun dalam bentuk benda mati, patung, batu, pohon, atau apapun. Ya, la ilaha. Tidak ada sembahan dalam bentuk apapun. La rasulah, tidak ada rasul dalam bentuk apapun, personal ataupun lembaga. Enggak. Setelah wafatnya beliau, ajaran yang beliau tinggalkan begitu lengkap, paripurna, berlaku di setiap tempat, zaman, kondisi, keadaan sampai akhir zaman, tidak membutuhkan adanya tambahan, pengurangan, ataupun perubahan yang lahir dari ijtihad manusia, sehebat apapun manusia itu. Oleh karena itulah maka kalau orang mengklaim sebagai Imam Mahdi, sebagai Nabi, sebagai malaikat Jibril atau titisannya, apalagi sebagai Allah, maka itu sebesar-besar kezaliman yang tidak Allah tolerir kecuali dengan cara bertobat dan memperbaiki seluruh kesalahannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Siapa yang lebih zalim? Alias tidak ada yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau mengatakan aku telah diberi wahyu oleh Allah, padahal Allah tidak memberi wahyu apapun kepada dirinya, maka itu kezaliman. Jangankan itu, jangankan mengklaim atau mengada-adakan kedustaan. Tidak berdusta atas nama Allah saja, tapi lebih mendahulukan otak daripada Al-Quran dan hadis. Pendapatnya lebih didahulukan. Lebih mengemukakan produk manusia, budaya, adat istiadat, kebiasaan setempat, kultur yang merupakan produk olah akal dan olah rasa manusia. Lebih didahulukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, sebuah perbuatan kriminal kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama dan yang kedua, Allah tegas menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Mendahului Allah dan Rasulnya artinya lebih mendahulukan akal, pendapat dia daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, akalnya menjadi hakim bagi Al-Quran dan Sunnah, bukan pengikut bagi Quran dan Sunnah. Bukan akal yang harus menyesuaikan dirinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi Quran dan Sunnah yang bisa diatur semau-mau akal mereka. Ini artinya takdimul akal anin nakal, mendahulukan akal daripada wahyu. Ayat keduanya berisi ancaman. Ya ayyuhalladzina amanu la tajhar. Ya ayyuhalladzina la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din
Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi ketika berbicara. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian melebihi dari suara Nabi seperti kalian mengeraskan suara kalian di atas suara orang lain. Kajahri ba'dikum li ba'd. Antahbatu amalukum, nanti batal amal-amal kamu. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak sadar. Pahalanya terhapus, kebaikan-kebaikannya dari sholatnya, dari saumnya, dari zakat, haji, umrohnya, dari semua ibadah-ibadah yang dikumpulkan berupa pahala terhapus. Oleh apa? Oleh perbuatan tadi. Meninggikan suara di atas suara Nabi SAW. Karena itu sebuah kelancangan, katakanlah kasarnya kekurang ajaran seorang muslim kepada Nabi SAW. Walaupun isi omongannya baik atau benar, tapi nadanya lebih tinggi daripada nada suara Nabi SAW. Sekarang kita hidup tidak sezaman dengan beliau. Apakah ayat ini masih berlaku? Iyalah, masih sampai hari kiamat. Karena ini mengambil kesalahan, kelancangan yang paling minim. Kalau ada bentuk kelancangan yang lebih dahsyat dari itu kepada Nabi SAW, maka lebih besar lagi dosanya. Seperti mendahulukan pendapat pribadi daripada ucapan Nabi, hadis Nabi SAW. Walaupun dengan suara yang lembut, sikap yang santun, yang diungkapkan dengan bahasa yang indah, yang enak, tapi isinya menentang sabda Nabi SAW, hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Itu lebih dari meninggikan suara di atas suara Nabi. Dan ini yang mengakibatkan antahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Nanti gagal loh, atau gugur loh, terhapus amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Ya, dengan mengatakan hadis ini memang sahih sih, tapi nggak masuk akal, tidak bisa kita terapkan untuk di zaman sekarang. Ini berarti lebih kelancangan yang melebihi meninggikan suara dia di atas suara Nabi SAW. Kenalah dengan ayat ini. Apa efeknya? Gugur loh semua amal-amal baiknya tanpa disadari. Ya, sudah capek-capek kita melakukan berbagai macam ibadah dan amal soleh untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Salah satunya berupa pahala, kebaikan. Ternyata kebaikan itu terhapus, musnah tanpa bekas. Hanya karena kita lebih mendahulukan otak, ra'yu, pendapat, akal kita daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahihah. Berdasarkan hal itulah, maka yuk tuntun akal kita untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, bukan menghakimi Al-Quran dan As-Sunnah. Tempatkan akal dan otak kita di belakang Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mendahulukan akal di depan Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu sebuah kejahatan, kriminal yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, inilah penjelasan tentang akan munculnya Imam Mahdi sebagai tanda yang pertama dari tanda besar dari hari kiamat. Insya Allah tanda-tanda yang berikutnya tentang keluarnya Dajjal, tentang Nabiullah Isa dan yang lain-lainnya akan kita teruskan di sepekan yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang sangat gamblang dan juga rinci tentang munculnya Dajjal di kesempatan munculnya Imam Mahdi. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada antum semua para pendengar juga pemirsa
yang akan bertanya langsung pada Ustadz bisa melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, mohon dikecilkan dulu radionya Pak Dudung. Sama Ustaz. Alhamdulillah sawang sulna. Alhamdulillah. Ternyata terima kita. Udah Ustaz singgaman kalau lagi. Pakai bahasa Indonesia Pak Dudung, kecilan radionya ya. Ustaz, Ya. barusan dijelaskan bahwa Imam Mahdi berkuasa ada 7 tahun. Nah, setelah itu apakah beliau itu meninggal dunia? Apa hanya perintah saja diganti dengan yang lain? Makanya itu Ustaz. Iya. Pak Dudung. Selalu begitu Pak Dudung. Nggak tamat langsung putus ya. Kayaknya disetting untuk sekian detik gitu. Barakallahu fiik. Tadi dijelaskan bahwa Imam Mahdi berkuasa 7 tahun. Setelah 7 tahun gimana ya? Iya, nanti begitu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam turun, kemudian membunuh Dajjal, laknatullahi alaih, Nabiullah Isa memimpin kaum muslimin. Ya, menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah di bawah kepemimpinan beliau. Ya, jadi kepemimpinan menjadi di tangan atau di atas pundak Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nanti akan diterangkan lebih rinci ketika kita membahas tentang Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi. Ya, naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Bu. Dari mana? Dari siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dari siapa, di mana Ibu? Ya, dengan Ibu Teti di Antapani. Mangga, Silakan, Bu Bu Teti. Teti. Mau bertanya, begini Ustadz, tapi di luar tema. Kalau kita mau bersedekah, tapi sebelum kita memberikan uangnya udah ditalangin dulu gitu Ustadz. Misalnya tanggal 1 udah dibagikan berasnya, tanggal 5 saya baru transfernya gitu. Apakah boleh itu Ustadz? Iya. Sudah begitu Bu? Sudah Bu? Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ya, Saya dengerin. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Teti di Arcamanik, di Antapani. Ya, barakallahu fiik. Kita mau infak atau sedekah, tapi minta ditalangin dulu oleh orang. Mungkin karena ada satu dan lain hal gitu, secara teknis tidak bisa umpamanya. Boleh apa tidak? Ya kalau dipastikan ada, boleh ya. Boleh, kita uang sudah ada. Tapi proses transfer umpamanya mengalami kendala ya. Baik umpamanya kita akan transfer melalui M-Banking, tetapi belum ada kuota gitu atau masih error HP-nya, nanti setelah ini tolong talangin dulu karena urgen harus sekarang, nanti diganti ya. Boleh kalau yang menalanginnya ada, mampu gitu, dan si orang yang akan bersedekah ini dipastikan uangnya sudah ada. Jangan sampai tolong talangin dulu, ternyata apa yang terjadi? Nggak jadi. Nggak jadilah infak sedekahnya, berdoa itu sudah dibagikan, nggak bisa seperti itu ya. Demikian Ibu Teti, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ijal di Pajajaran Ustaz. Ya, silakan Ijal Pajajaran. Ini ada titipan pertanyaan dari teman Ustaz. Tentang dosa Ustaz. Katanya dia selama ini teringat terus dosa dia. Selalu teringat terus. Padahal dia sudah berdoa mohon ampun segala macam. Dan dia sekarang merasa hina katanya akan dosa-dosa yang lalu. Mungkin perbuatan keji Ustaz. Nah terus katanya dia minta solusi, minta arahannya bagaimana caranya agar tobat nasuha itu Ustaz.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijal di Pajajaran. Ya. Kalau ada orang yang sudah terjerumus dalam dosa besar, apapun dosa besar itu, ya, judi, mabok, zina, mencuri, atau yang sejenisnya. Dia merasa hina, merasa menyesal, dan teringat terus atas dosa-dosa dan kesalahannya. Apakah hal itu baik atau bagus? Baik atau buruk? Dan bagaimana cara taubatan nasuha? Ya. Taib. Mengingat dosa itu bagus dan dianjurkan. Karena dengan banyak mengingat dosa akan selalu muncul perasaan takut, perasaan hina di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya. Selama efeknya positif. Efek positif itu karena takut akan azab Allah, karena takut akan murka Allah baik dunia ataupun akhirat. Akhirnya dia menangis terus atas dosanya. Meminta ampunan, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak ibadah untuk menebus dosa dan kesalahannya. Dia menjauhi semua dosa-dosa lainnya, ya, yang baik yang sudah dilakukan ataupun yang dosa-dosa yang belum dilakukan dia jauhi, ya. Akhirnya dia itu menjadi wara', menjadi zuhud terhadap dunia, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli amal soleh, itu bagus. Dan itu termasuk di antara tanda-tanda kebahagiaan. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ada alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama adalah dzikrudz dzunubil madhiyah. Selalu mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Karena mengingat dosa melahirkan keinginan untuk tobat dan memperbaiki diri. Keduanya nisyanul hasanatil madhiyah. Melupakan kebaikan-kebaikan kita di masa lalu. Kebaikan jangan diingat-ingat, ya. Ingat-ingatlah dosa dan keburukan kita untuk kita perbaiki, ya. Ketiga, an-nadharu ila man huwa fawqahu fid din. Melihat kepada orang yang berada di atas dia dalam urusan agama. Baik ilmu ataupun amal. Melihat kepada orang yang lebih pintar agamanya, kepada para ulama, para asatidzah, ya, dan amalnya. Orang yang lebih bagus amalan agamanya, yang rajin ibadahnya, yang mulia akhlaknya, gitu, ya. Lihat, dan itu akan mensupport dirinya mengikuti orang tersebut. Dan yang keempat, tanda kebahagiaan yang keempat adalah wan nadharu ila man huwa dunahu fid dunya. Melihat kepada orang yang lebih bawah dalam urusan dunia, yang lebih miskin, ya, yang lebih susah. Akhirnya kita merasa selalu bersyukur. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang lebih kepada dibanding orang-orang itu, ya. Itu 4 tanda kebahagiaan. Salah satunya adalah selalu ingat akan dosa-dosa, ya. Sebaliknya alamatus syaqawah arba'ah. Tanda kebinasaan ada 4. Sebaliknya dari hal yang tadi. Melupakan dosa yang lalu, seolah-olah tidak merasa dosa, menganggap enteng kecil dosa, ya. Nah, itu tanda munafik dan tanda fasik. Orang munafik, orang fasik melihat dosa-dosa ibarat ada lalat yang menclok di di hidungnya lalu ditepis gitu saja. Sudah nggak ada bekasnya, ya. Dilupakan begitu saja. Yang kedua, selalu ingat akan kebaikannya. Kebaikannya sekali diingat terus sehingga seolah-olah tiap hari dia melakukan kebaikan. Padahal cuma sekali-kalinya. Apalagi diungkit-ungkit, ya. Ketiga, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam urusan agama. Lebih bodoh agamanya, lebih fasik, ya, lebih lalai dalam pelaksanaan agama dari dia. Saya masih mending sholat sehari 3 kali. Itu mah gak sholat sama sekali tuh. Akhirnya dia merasa lebih dari cukup dalam melaksanakan agama. Ya.
Dan yang keempatnya memandang kepada orang yang di atas dia dalam urusan dunia. Si itu mah lebih kaya, lebih berpangkat, lebih berkuasa, lebih tinggi jabatannya. Akhirnya tidak bersyukur dan mungkin saja terobsesi terhadap duniawi, bahkan sampai muncul iri dengki kepada orang yang lebih dari dirinya dalam masalah dunia, ya. Nah, jadi pertama bagus, pertahankan penyesalan itu, pertahankan mengingat-ingat dosa, menyesal, nangis, ya, asal efeknya positif, ya. Terus gimana cara tobatnya? Lakukan syarat-syarat tobat, ya. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Sedih atas dosa yang sudah dilakukan. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, tobatnya ikhlas karena Allah tuh. Kelima, kalau dosanya itu berkaitan dengan hak orang lain yang kita rampas, kembalikan hak itu. Keenamnya, cepat lakukan sebelum sakaratul maut. Ketujuhnya, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih dari sebelah timur, masih terbuka pintu tobat, ya. Kalau 7 syarat itu terpenuhi, itulah yang disebut dengan taubatan nasuha, maka akan Allah hapus dosa-dosanya, ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, yukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Tobatlah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang dimaksud dengan As-Suraya, nama bintang yang akhir-akhir ini viral dibicarakan? Barakallahu fiik. As-Suraya itu nama bintang. Apa yang dimaksud dengan As-Suraya? Yaitu nama bintang yang itu. As-Suraya itu nama bintang. Bintang yang paling terang, ya. Bintang yang paling terang. Dan As-Suraya adalah benar. Adapun hadis yang menyatakan bila sudah terbit bintang As-Suraya, yaitu sebagai tanda berakhirnya wabah, ya. Nah, lalu dikait-kaitkan dengan wabah corona yang sekarang ini masih banyak menyebar di kalangan manusia, ya. Pertama, hadis tentang hal itu dhaif hadisnya, ya. Yang kedua, penjelasan para ulama yang dimaksud wabah di sana bukan wabah yang menjangkiti manusia, tapi hama yang menjangkiti tanaman-tanaman. Itu khusus untuk itu tidak diberlakukan secara umum, ya. Kalau umpamanya berharap mudah-mudahan segera wabah ini diangkat, bagus, boleh. Tapi memastikan hilangnya itu mengatasnamakan Nabi SAW dengan hadis yang dhaif tadi, maka ini tidak boleh. Karena berdusta atas nama Nabi SAW. Terlebih realitanya setelah bintang Suraya muncul beberapa hari yang lalu, apakah wabahnya sekarang hilang? Tidak, ya, masih ada. Masih menjangkiti beberapa orang-orang yang tidak disiplin terhadap PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah, dan orang yang memiliki pemahaman yang keliru tentang konsep takdir dan tawakal, ya. Takdir wajib kita yakini, tawakal wajib kita miliki, tapi ikhtiar wajib. Tawakal wajib dibarengi dengan ikhtiar, ya. Berdasarkan hal itulah maka tidak benar kemunculan bintang Suraya sebagai tanda berakhirnya wabah apapun, baik umpamanya taun zaman baheula ataupun sekarang corona atau wabah-wabah yang lain. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ke pesan singkat lagi, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah benar Nabi Yakub dan anak-anaknya diperintahkan bersujud kepada Nabi Yusuf? Kenapa Ustaz? Bukankah dilarang bersujud kepada selain Allah? Barakallahu fiik. Iya. Bukan diperintahkan, tapi mereka bersujud. Nabi Yusuf dan anak dan saudara-saudaranya bersujud kepada ayahnya Nabi Yakub, ya. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf bersujud kepada Yusuf, ya. Itu bukan perintah, tapi itu perbuatan. Dan
itu sama dengan diperintahkannya malaikat untuk sujud kepada siapa? Kepada Adam alaihissalatu wassalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ya. Dan ingat ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafir. Dia enggan dan takabur dan termasuk makhluk kafir. Sujud zaman baheula termasuk zaman Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dalam rangka menghormat. Bukan dalam rangka menyembah. Dalam rangka menghormati dibolehkan. Disyariatkan boleh. Yang merintahkannya ini Allah kepada malaikat. Untuk sujud kepada Adam, tapi sekali lagi bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menghormat. Cara menghormat dengan cara sujud di zaman itu dibolehkan. Nah, adapun iblis tidak mau bukan berarti dia memahami konsep tauhid. Oh, iblis itu ahli tauhid. Makanya nggak mau sujud kepada Adam. Ini keliru orang. Kalau iblis ahli tauhid, apakah malaikat makhluk musyrik yang sujud kepada Adam? Ya kan konsekuensinya begitu. Enggak. Malaikat itu makhluk suci yang tidak pernah salah. La ya'suna Allaha ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat terhadap perintah Allah, ya. Yang perintahkan Allah, yang melakukan malaikat sujud kepada Adam. Lalu dikatakan iblis itu ahli tauhid. Loh, berarti apa malaikat musyrik? Apakah Allah mau menyuruh malaikat untuk berbuat syirik? Enggak mungkin. Iblis yang oleh Allah divonis aba wastakbar wa kana minal kafir. Yang kafir itu iblis, bukan malaikat. Oleh karena itu saat itu dibolehkan, saat itu ya, sampai di saat zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dibolehkan menghormat dengan cara bersujud. Menghormat bukan ibadah. Adapun di zaman Nabi kita Muhammad SAW dilarang keras menghormat dengan cara bersujud atau membungkuk. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Rasul SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku boleh berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya masing-masing. Saking besarnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh, tapi karena tidak boleh Nabi SAW tidak memerintahkan. Maka para istri tidak boleh sujud kepada para suami sekalipun dalam rangka apa? Menghormat. Oleh karena itu hukum sujud kepada sesama makhluk, kepada selain Allah untuk zaman kita, zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, hukum sujud kepada sesama makhluk ada 3. Pertama, bila niat sujudnya dalam rangka menyembah, dalam rangka beribadah seperti sujud kepada Allah, maka itu syirik. Tidak boleh, pelakunya disebut musyrik. Kepada siapapun, kepada orang, kepada malaikat, kepada jin setan, kepada kuburan, kepada ruh yang sudah mati, kepada benda-benda mati baik patung, batu, pohon, haram. Sujud kepada semuanya itu dalam rangka ibadah. Dengan niat ibadah itu syirik. Kedua, sujud kepada sesama makhluk baik ke orang, ke raja atau ke sesama makhluk. Bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menyembah, tapi dalam rangka menghormat. Menghormatnya dalam bentuk sujud. Seperti umpama yang dilakukan oleh orang-orang Jepang atau Cina yang ketika menghormat itu harus sujud, ya. Bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menyembah, tapi dalam rangka menghormat, maka tidak termasuk syirik, tapi masuknya maksiat. Karena melanggar larangan Rasul SAW untuk tidak boleh menghormat dengan cara membungkuk apalagi sujud. Ya, tadi hadisnya menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Ya, maka maksiat, tapi tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik, itu adalah maksiat. Ketiga, boleh berposisi sujud kalau ada hajah.
Haja itu bukan haji wanita. Haja itu ada keperluan yang memang mengharuskan berposisi sujud. Seperti umpamanya ada orang duduk di kursi. Lalu kita ini jatuh benda barang, ballpoint atau koin masuk ke kolong kursi yang dia duduki. Kita ngambil benda atau koin tersebut dengan posisi sujud kan, ngadepong begitu di hadapan dia, di hadapan orang yang duduk di kursi. Kenapa kita berposisi seperti itu? Bukan untuk menyembah, bukan untuk menghormat, tapi ada keperluan. Keperluan untuk ngambil sesuatu, ya. Demikian juga seorang istri kepada suami atau seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil. Anaknya itu belum bisa pakai sepatu sendiri, melepas sepatu sendiri, lalu duduk di atas kursi. Ibunya kemudian membungkuk untuk membukakan sepatu, memakaikan sepatu, kaos kaki. Juga ini mungkin dilakukan oleh istri kepada suami dengan posisi membungkuk hampir sujud di hadapan suaminya. Itu bukanlah mereka menyembah, bukanlah mereka menghormat, tapi karena ada keperluan untuk itu, ya. Maka itu tidak apa-apa dan dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, naam, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Pak Mahfud di Permana Cimahi, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Pak Mahfud, silakan di Cimahi. Ustaz, mau bertanya. Ada seorang si Fulan udah keluar dari Islam. Murtad. Tapi sekarang dia menjalankan puasa Ramadan. Terus dia berkata ingin masuk Islam lagi. Terus bagi pemberi nasi berbuka Ramadan, apakah dia yang memberinya itu mendapatkan pahala puasa atau tidak, Ibu Ustaz? Dan terus kedua, mohon petunjuk supaya ini dia mau masuk Islam lagi, apakah boleh atau tidak? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud di Permata Cimahi. Barakallahu fiik. Ada orang yang murtad, seorang muslim murtad keluar dari Islam. Kemudian Ramadan ini di awal kemarin saum. Apa saumnya diterima? Kalau dia wajib bersyahadat terlebih dahulu. Syahadat lagi. Karena sudah keluar dari Islam, sudah kafir. Kalau mau kembali kepada Islam, wajib dia bersyahadat lagi. Ya. Nah, kalau belum syahadat, dia menyatakan kembali ke Islam tanpa syahadat, langsung sholat, langsung saum, maka saumnya, sholatnya tidak sah. Seluruh amal ibadah yang dilakukan sebelum dia muslim, maka tidak sah, tidak akan diterima. Ya, agama apapun ya yang dianut oleh seseorang lalu melakukan ibadah di atas keyakinan agama tersebut sebelum berikrar syahadat tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Semua amal-amalnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, mestinya dia syahadat dulu, kemudian baru melakukan ibadah-ibadah lain, sholatnya, saumnya dan seterusnya. Ya, oleh karena itulah kalau sebelum melakukan 2 kalimat syahadat, seluruh ibadah-ibadah dia tidak diterima, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kalau dia kan tadinya murtad, ya. Terus masuk Islam di tengah-tengah Ramadan, 10 Ramadan. Ya, kemudian dia mulai saum tanggal 10 Ramadan. Apakah tanggal 1 sampai 9 wajib untuk diqadha? Tidak, karena dia saat itu belum muslim. Ya. Adapun umpamanya kalau dia di siang hari tanggal 10 Ramadan melakukan 2 kalimat syahadat di siang hari. Dan sebelum syahadat dia tidak saum. Ya, maka sejak dia syahadat sampai dia sampai maghrib maka dia harus saum.
Walaupun tadi sudah makan minum ini itu dan tidak niat saum, tapi pas melakukan 2 kalimat syahadat di pertengahan siang Ramadan, maka dia harus berhenti dari makan minum, meniatkan saum sampai maghrib, baru nanti dia berbuka. Itu penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Wallahu a'lam. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Abang Ustaz mau bertanya dari Bapak Heri di Pemalang, Ustaz. Siapa? Heri di Pemalang. Iya, Bapak Ya, Heri di silakan Pemalang. Pak Heri Pemalang. Ini mau tanya Ustaz tentang yang Nabi Isa alaihissalam yang nantinya akan membunuh Dajjal. Itu kekhususan Nabi Isa yang nanti disuruh membunuh Dajjal itu riwayatnya apakah memang itu nantinya untuk semacam membantah kaum Nasrani atau gimana Ustaz? Itu Ya. aja Ustaz. Ya. Barakallahu fi. Jazakallahu khair. Ya. Wa fika barakallah wa jazakallahu khaira. Pak Heri di Pemalang. Ya, barakallahu fik. Apa sih misi yang dibawa oleh Nabi Isa ketika beliau nanti turun? Pertama, membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Dan keistimewaan Nabiullah Isa itu ketika beliau turun nanti, badannya itu mengeluarkan aroma. Siapa saja di kalangan orang kafir yang mencium aroma badan Nabi Isa dalam keadaan kafir, maka dia akan mati. Itu salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa di akhir zaman nanti. Oleh karena itu begitu Dajjal melihat Nabiullah Isa, karena Dajjal itu memiliki kesaktian yang tidak dimiliki oleh umumnya manusia, lebih kuat. Ya. Nah, karena itu maka tidak langsung mati, tapi begitu melihat Nabi Isa tubuhnya meleleh. Seperti melelehnya garam ketika terkena air. Begitu melihat Nabi Isa meleleh tubuhnya, apabila dibiarkan demikian, niscaya dia akan berakhir dengan kematian. Tapi Allah tidak menginginkan Dajjal mati dalam keadaan demikian. Dia lari, dikejar oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam sampai di sebuah tempat namanya Babul Lud di Palestina. Pintu Lud di Palestina, sampai di sana tidak bisa lari lagi, lalu dibunuh dengan cara ditusuk dengan tombak pendek oleh Nabiullah Isa sampai darahnya berhamburan terlihat oleh semua orang, oleh semua pengikutnya, yang menunjukkan Dajjal itu bukanlah Tuhan yang selama ini diklaim oleh dia. Ya, nah itu misi yang pertama. Yang keduanya, Nabi Isa nanti menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan membawa ajaran Injil, karena semua nabi-nabi lain setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW wajib mengikuti beliau. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, terlihat oleh Nabi SAW melihat membawa kitab Taurat. Oleh Nabi SAW langsung diberi komentar, laukana Musa hayyan, seandainya Musa saat ini masih hidup, tidaklah halal bagi dia illa tibai, kecuali harus mengikuti aku. Nabi Musa seandainya masih hidup di zaman Nabi SAW tidak boleh menyebarkan Taurat. Taurat sudah dimansuh oleh datangnya Al-Quranul Karim. Demikian juga Injil sudah dimansuh oleh Al-Quranul Karim. Maka Nabiullah Isa nanti akan menegakkan Quran dan As-Sunnah. Ya, salah satunya membunuh babi-babi, menghancurkan salib-salib, dan menghapuskan jizyah. Ya, kita masuk akal, nggak ada lagi jizyah. Jizyah itu upeti yang disetorkan oleh orang kafir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin sebagai biaya perlindungan keselamatan mereka. Ya, tidak ada lagi jizyah. Karena apa? Karena tadi dikatakan, kalau ada orang yang masih kafir mencium aroma badan Nabi Isa, itu mati dengan sendirinya. Jadi bagaimana bisa memberikan jizyah kepada Nabiullah Isa dan kaum muslimin? Ya, demikian Pak Heri, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami ke pesan singkat terlebih dahulu Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa Imam Mahdi muncul dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah keturunan Nabi Muhammad itu masih ada? Sama apakah saat munculnya Imam Mahdi, taubat kita masih diterima? Iya, barakallahu fiik, tentu saja masih ada. Tuh buktinya Imam Mahdi itu nanti turunan Nabi SAW, ya. Baik dari garis Hasan ataupun dari garis Husain. Karena Nabi SAW hanya memiliki cucu dari putrinya itu Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain, terus turunannya kemudian banyak, ya. Di hampir di semua negara mungkin ada, ya, wallahu alam tentang kebenaran. Tapi yang penting adalah kalau diyakini dia itu termasuk ahlul bait Nabi SAW, wajib kita cintai atas nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, ya. Dan orang-orang Arab itu memiliki keutamaan, keunggulan dari segi menghafal silsilah turunan ke atas. Jadi orang-orang yang mengklaim sebagai turunan Nabi SAW biasanya memiliki hafalan yang kuat tentang sanad atau tentang nasab dia. Kenapa bisa sampai kepada Rasul SAW? Kalau ditanya bagaimana kamu mengaku turunan Nabi? Dia katakan ayah saya si fulan, kakak saya si fulan, buyut saya, terus sampai kepada Nabi SAW. Ya, wallahu alam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Taubat. Apakah Imam Mahdi keluar taubat masih diterima? Masih. Taubat baru ditutup setelah matahari terbit dari sebelah barat. Ketika Imam Mahdi munculnya Dajjal, terus turunnya Nabi Isa, Yajuj Majuj keluar, matahari masih terbit dari sebelah timur tuh. Nanti setelah matahari terbit dari sebelah barat, maka ditutup pintu taubat, ya. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz atas jawabannya. Baik, kita bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, si fulan calon jamaah haji sebelum berangkat ibadah haji, haruskah si fulan berpamitan dan minta doa kepada para saudara kandungnya yang semuanya tinggal di luar kota melalui WhatsApp, SMS maupun telepon? Syukron jazakallahu dari Pak Joko di Antapani. Pak Joko di Antapani, barakallahu fiik. Mau angkat dulu telepon nggak? Boleh. Silakan telepon, kasihan dari tadi. Telepon kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Badan Aros, Pak. Pakai bahasa Indonesia Pak ya, ini nasional. Ya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas materinya Pak Ustadz. Siapa di mana nih Pak? Dengan Abu Abid di Cimahi. Abu Abid di Cimahi. Abu Adib, silakan. Mau tanya, seperti hari ini ada doa yang mustajab. Itu hukumnya bagaimana kalau misalnya saya mengajak anak dan istri untuk berkumpul dan saya membacakan doa gitu, dikeraskan dan diamkan sama mereka. Apakah ini bagian dari bid'ah atau sesuatu yang diperbolehkan? Itu aja Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Uke Abu Adib di Cimahi. Barakallahu fiqh. Iya, di hari Jumat ini ada satu waktu. Siapa yang berdoa di waktu tersebut akan dikabul oleh Allah. Waktu tersebut menurut jumhur ulama adalah antara asar sampai maghrib saat ini, ya. Maka silakan perbanyak berdoa. Insya Allah Allah kabul, ya. Kaum muslimin dianjurkan setiap Jumat sore mendoakan supaya Allah Azza wa Jalla segera mungkin mengangkat bala virus corona ini dari kehidupan kita, ya. Di seluruh dunia, terutama negara-negara muslim. Juga dengan negara-negara kafir, karena negara kafir ada kaum musliminnya, ya. Walaupun di negara muslim sudah tersteril, tapi negara kafir masih ada yang terpapar. Pas mereka datang ke negara muslim, menularkan lagi, ya. Semoga Allah angkat dari seluruh dunia virus corona dengan segera. Allahumma amin. Bolehkah diseremonialkan dengan mengajak anak istri ngumpul berdoa bareng nanti Jumat depan
undang se-RT. Akhirnya masal ya. Maka itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Ya. Nabi tidak pernah mengajak istrinya, yuk kita berdoa bareng-bareng mumpung Jumat sore. Atau para sahabat ngumpul-ngumpul di masjid. Kita sekarang Jumat sore dikabul doa kita. Tidak. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi jangan kita lakukan. Apa yang tidak diada-adakan oleh Nabi jangan kita ada-adakan. Ya. Kalau itu adalah bagian dari pelaksanaan agama. Ya. Maka lakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Selama tidak dicontohkan jangan diada-adakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu. Pak Joko tadi. Oh iya, sekarang Pak Joko. Pertanyaannya apa? Tentang sebelum naik haji minta maaf. Sebelum naik haji, apakah harus ngasih tahu, minta izin ke kerabat yang jauh? Ya, pertama, merahasiakan amal soleh jauh lebih selamat daripada mengumumkan amal soleh itu ke orang. Dan haji atau umroh adalah sebuah amal soleh yang agung. Dan amal soleh yang sangat rentan dengan riya dan sum'ah. Betapa banyaknya orang mau haji, hajinya, umrohnya belum, riyanya, sum'ahnya sudah didahulukan. Ketika udah niat, belum bayar nih, belum daftar, doakan teman-teman ya saya mau daftar haji atau umroh. Sudah, pengumuman dulu ya. Kemudian pas daftar, ceklek-ceklek di foto. Mudah-mudahan dilancarkan ya, saya baru selesai daftar nih fotonya. Begitu terus ya. Riyanya atau sum'ahnya sudah didahulukan. Apalagi ketika haji umrohnya ceklek-ceklek umpamanya di hadapan Ka'bah, di depan Ka'bah, atau di video suruh orang, tolong fotokan saya lagi berdoa. Ekspresi berdoa. Berdoa enggak, karena hanya pretending, hanya sandiwara, hanya acting, ya. Maka itu berbahaya, bisa menghapus, ya. Jadi rahasiakan amal baik kita jauh lebih selamat daripada memberitahukan. Kecuali memberitahukannya untuk hal-hal yang memang perlu. Ya jelas umpamanya seorang suami dia pergi sendirian. Ya bilanglah ke istri sama anak, kalau nggak bilang mau kemana? Pokoknya rahasia gitu. Ya curiga mereka ya. Atau ke kantornya ya, tiba-tiba menghilang, kantornya kehilangan, kemana ini? Sengaja nggak bilang takut ria, ya ada kepentingan ya. Izin bilang ke bosnya ya. Atau ke karyawannya, selama saya berangkat, selama saya tidak ada, nih dibagi tugas. Otomatis harus bilang bahwa saya mau ke haji. Hal-hal seperti itu termasuk ada keperluan yang memang mengharuskan kita bilang. Adapun orang-orang yang tak berkepentingan, ya kita mungkin berkepentingan kepada hansip, kepada tetangga dekat. Kalau mereka kehilangan, turut menjaga keluarganya atau rumahnya dari penjahat, dari kemalingan, oke. Tapi orang-orang yang tidak berkepentingan, yang di luar kota, yang jauh umpamanya ya, atau teman-teman alumni teman waktu SMP, SMA yang ada grupnya, nggak perlu. Doakan teman-teman saya mau haji ya tahun ini. Nggak perlu, nggak ada perlunya untuk apa ya. Justru beresiko nanti apa? Ria atau sum'ah, dan itu bisa menghapus amal-amal kita. Wallahu a'lam. Terakhir ya telepon. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang terakhir. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hamba Allah dari Ustaz. Dari mana? Dari Lagadar, Ustaz. Dari mana? Kurang tahu. Dari mana? Lagadar, silakan. Silakan Pak. Ana mau bertanya, saat ini Ana berstatus sebagai karyawan di sebuah BUMN, Ustaz. Kebetulan saat ini Ana berada di unit bagian pajak. Ana bertugas untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Apa hukumnya ya Ustaz? Karena Ana bukan bekerja di DJP ya Ustaz ya? Ya. Ya, jika, mohon maaf Ustaz, mau menambahkan lagi. Jika misalkan pendapat Ustaz, pekerjaan yang saya lakukan ini haram, apakah saya boleh mencari pendapat Ustaz lain Ustaz?
Hanya itu saja. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak akan masuk surga pemungut pajak. Dan pekerjaan yang berkaitan dengan itu sebagai penulisnya, sebagai yang berikan laporannya, walaupun bukan sebagai penagih. Saya sarankan pindah ke departemen lain. Boleh nggak tanya ke ustadz lain? Tanya, selama objektif ya, objektif bukan mencari ustadz yang berpendapat boleh ya. Walaupun nih tanpa dalil sama. Hadisnya jelas ya, la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memungut pajak ya. Oleh karena itulah ketika para ulama ditanya, seperti Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih ditanya tentang seorang anak yang ayahnya pegawai pajak. Dia tahu keharamannya dan ketidakhalalan gaji dari sana. Saya sebagai anaknya bagaimana? Bekerja sendiri belum bisa ya, masih disubsidi total dan hasil dari uang subsidi itu murni dari gaji pajak. Beliau menjawab, pertama apabila mampu mandiri, mandirilah. Tapi kalau belum mampu mandiri, maka ambil sesuai dengan kebutuhan pokok dan jangan berlebih. Sampai dia selesai kuliahnya atau sekolahnya dan kemudian bekerja mendapatkan gaji sendiri, berhentilah ya. Karena untuk anak-anaknya dan istri dan anak-anaknya, mereka orang-orang fakir, orang miskin yang sepenuhnya disubsidi oleh suaminya. Kalau umpamanya tidak makan itu bisa mati kelaparan, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari uang, maka masuk kepada hukum dharuri bagi istri dan anak-anaknya. Adapun bagi ayahnya maka haram selama dia bisa mencari pekerjaan lain. Maka saya sarankan pindahlah kepada departemen lain yang tidak berkaitan dengan pajak ya. Silakan tanya ke ustadz lain yang satu manhaj, satu pemahaman. Insya Allah akan sama jawabannya ya. Demikian, ini pertanyaan terakhir. Insya Allah kita akan jumpa melanjutkan materi ini di hari Jumat yang akan datang. Tapi kita punya kajian rutin sehari 2 kali ba'da subuh dan ba'da asar setiap hari melalui channel radio ini ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.